Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Masih tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang dan sifat-sifatnya. Kita sudah memasuki bab ketiga. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Yuk berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik. Dalam mempelajari bangun ruang hari ini, kita lihat dulu ya gambar-gambar. Nah, pasti kalian sudah tidak asing kan? Iya, ini gambar lemari. Kemudian ada gambar akuarium. Ya, betul. Ini gambar piramid di Mesir. Kemudian ada bola. Kemudian caping Pak Tani. Tenda. Iya, ini namanya paving block. Dan kaleng susu. Nah, semua benda yang Ibu tampilkan ini merupakan suatu benda bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bentuk bangun atau struktur objek di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya. Keberadaannya di ruang 3 dimensi menyebabkan bangun ruang mempunyai volume dan luas permukaan. Nah, kita lihat gambar berikut. Ini bentuknya apa? Iya, ini gambar kubus. Kemudian, nah ini gambar balok. Ya, apa ini ada yang tahu? Untuk menamakan benda ini, bangun ini, kita lihat bentuk dari tutup dan alasnya. Alasnya berbentuk segitiga, sama dengan tutupnya. Sehingga ini disebut dengan prisma segitiga. Ada juga yang menyebutkan sebagai prisma tegak segitiga. Kenapa? Karena di sini mempunyai sisi tegak yang berbentuk tegak lurus dengan sisi alasnya, sehingga dikatakan sebagai prisma tegak segitiga. Nah, kalau tadi prisma tegak segitiga, maka ini disebut dengan prisma segi 6 karena memiliki 6 sisi pada bagian tutup dan bagian alas. Kesemua bangun ruang ini disebut dengan prisma. Kalau untuk kubus dan untuk balok, ini juga disebut prisma. Kenapa? Alas dan tutupnya bentuknya sama dan berbentuk segi 4. Sehingga untuk balok dan kubus, ini bisa disebut juga dengan prisma segi 4. Apa itu ciri-ciri dari prisma tegak? Nah, ciri dari prisma tegak ini atau keseluruhan prisma, yang pertama memiliki sisi alas dan sisi atas yang sama. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka atasnya juga berbentuk segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 6, maka atasnya juga berbentuk segi 6. Kemudian sisi alas dan sisi atas sejajar. Nah, ini letaknya sejajar antara sisi alas dan sisi atas. Kemudian banyak sisi tegak sama dengan banyaknya titik sudut dari sisi alas. Nah, ini bisa kita lihat. Ini merupakan sisi tegak. Yang berdiri ini sisi tegak. Ini ada 1, 2, 3. Nah, sisi tegaknya ini sesuai dengan jumlah sudutnya. Oh, segitiga sudutnya ada 3. Maka sisi tegaknya ada 3. Kalau yang ini prisma segi 6, sudutnya di bawahnya ada 6. Maka yang tegak ini juga sisinya ada 6. Kemudian sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Prisma yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu, juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Jadi,
kubus ini juga merupakan prisma segi 4 karena sisi alas dan sisi tutupnya ini berbentuk segi 4. Apa saja ciri-ciri kubus? Apa saja sifat-sifat bangun ruang kubus? Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Kemudian, memiliki rusuk yang jumlahnya 12 dan memiliki 8 titik sudut. Yang kedua, yaitu balok. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, jika pada balok ini sisinya sama semua, maka namanya berganti menjadi kubus. Sifat-sifat dari balok yaitu memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang, di mana 3 pasang ukurannya sama luas. Yang mana 3 pasangnya? Atas dengan bawah ini sepasang, kanan dengan kiri sepasang, dan bagian depan dan belakang juga sepasang, sehingga memiliki 3 pasang yang ukurannya sama. Kemudian memiliki rusuk yang jumlahnya 12 dan memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya yaitu prisma tegak segitiga. Kalian bisa perhatikan kedua gambar ini, dua-duanya merupakan prisma tegak segitiga, hanya bentuknya saja yang berbeda. Yang ini alas dan tutupnya bentuknya di atas dan di bawah. Nah, untuk yang ini, dia alas dan tutupnya bentuknya di samping, tetapi ini namanya tetap prisma tegak segitiga. Kemudian sifat-sifatnya apa dari prisma tegak segitiga? Maaf nih, bukan balok ya. Prisma tegak segitiga. Yang pertama, kita hitung sisinya. Sisi alasnya ada 1, 2, kemudian sisi tegaknya 1, 2, 3, sehingga memiliki 5 buah sisi. Kemudian memiliki rusuk yang jumlahnya 9, memiliki 6 titik sudut. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan ya. Lihat, di sini ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, apa nama bangun di samping? Iya, tadi Ibu sudah sebutkan namanya. Tuh, namanya adalah balok. Yang kedua, ada berapa jumlah sisinya? Sebutkan. Kita lihat, di sini kita hitung. Ada yang sisi depan dengan sisi belakang, berarti 1, 2. Sisi kanan dengan sisi kiri, berarti 3, 4. Sisi atas dan sisi bawah, berarti jumlah sisinya ada 6, betul. Apa saja sisinya? Kita sebutkan satu persatu. Pertama kita dari bawah dulu deh, sisi alas. Sisi alasnya namanya A, B, C, D. Kemudian kita cari pasangannya. Alas atau bawah itu pasangannya dengan yang sisi atas. Berarti sisi atas itu adalah E, F, G, H. Dalam penamaannya ini harus nyambung ya. E, F, G, H. Berarti dia menarik garisnya langsung. Nggak boleh E, F, H, G. Ya, jangan seperti itu. Tapi harus berurutan. Selanjutnya, kita mau ambil sisi samping. Nih, yang di samping ini, samping kanan. Namanya apa? B, C, G, F. Lanjut, sisi sebelah kiri, A, D, H, E. Yang mana yang belum sisanya? Iya, sisanya adalah sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan adalah A, B, F, E, dan sisi belakang D, C, G, H. Mudah bukan? Selanjutnya, ada berapa jumlah sudutnya? Sebutkan. Nah, ketika menghitung sudut, kamu tinggal tentukan titik-titik yang di ujung ini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi,
Jumlah sudutnya ada 8. Apa saja? Kita tuliskan sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. 4. Ada berapa jumlah rusuknya? Sebutkan. Nah, apa itu rusuk? Rusuk adalah garis-garis pembentuk nih. Nah, ini nih yang namanya rusuk. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang berdiri sekarang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, rusuknya ada 12. Apa saja? Kita hitung dari yang bawah ya, yang garis mendatar. Kita hitung dulu yang garis mendatar, yaitu AB, BC, kemudian CD, AD. Boleh nggak kalau ditulis DA? Boleh. Untuk menulis rusuk boleh bolak-balik. Mau ditulis BA atau AB sama. Yang bawah sudah, kemudian kita ke sisi yang atas. Rusuknya di atas ada EF, FG, kemudian GH, dan EH atau HE. Kita ke rusuk yang berdiri, sekarang yang tegak. Ada BF, CG, AE, dan DH. Mudah bukan? Supaya kalian berlatih, kita coba lihat lagi. Apa nama bangun di samping ini? Iya, prisma tegak segi 3. Wah, ini ada yang sudah muncul terlebih dahulu ya. Nggak apa-apa. Yang kedua, ada berapa jumlah sisinya? Sebutkan. Nah, kita hitung sisi alas dan sisi atas. Alasnya 1 dengan atasnya 1, berarti 2. Sisi tegaknya tadi sesuai dengan jumlah sudut. Sudutnya ada 3, berarti sisi tegaknya ada 3. 2 ditambah 3 menjadi 5. Apa saja? Nah, ini yang pertama sudah muncul. Ada A, B, E, D. Nih, A, B, E, D. Sisi yang tegak. Kemudian A, B, C. Ini sisi alas. D, E, F. Sisi yang di atas. B, C, F, E. Nah, ini sisi tegak juga. Dan satu lagi A, C, F, D. Ada berapa jumlah sudutnya? Jumlah sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Yaitu A, B, C, D, E, F. Yang terakhir, ada berapa jumlah rusuknya? Kita hitung sama-sama ya. Lihat rusuk yang ada di sisi alas. Ini ada 1, 2, 3. Kemudian yang di atas 4, 5, 6. Selanjutnya yang sisi tegak 7, 8, 9. Berarti jumlah rusuknya ada 9. Apa saja? Yang pertama ada AB, kemudian BC, CA atau AC, DE, EF, FD atau DF, kemudian yang sisi tegak AD, BE, dan CF. Mudah bukan? Nah, ini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Bu Anggi memberikan 2 soal. Yang pertama, bangun ini. Apa nama bangun di samping? Kemudian ada berapa jumlah sisinya? Kalian sebutkan seperti tadi. Ada berapa jumlah sudutnya? Disebutkan. Dan jumlah rusuknya juga disebutkan. Kalian tuliskan ya di buku tulis, lalu di foto dan dikirimkan ke GCR atau ke WA Ibu jika ada masalah di GCR. Ini soalnya ada 2, yang pertama dan yang kedua. Nah,
Oke, silakan kalian kerjakan. Ibu tunggu hari ini jawabannya. Oke, sampai ketemu lagi. Kita di pembelajaran berikutnya masih dalam bangun ruang. Dengan bangun ruang yang lain ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe. Oke.